Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwan kaum muslimin jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah atas izin serta inayah Allah pada kesempatan ibadah maghrib ini kita bisa kembali hadir di masjid yang kita cintai. Selain utamanya untuk melaksanakan sholat fardu, juga kita insyaallah akan menambah dengan ibadah fardu yang lain, yaitu thalabul ilmi. Dan pada kesempatan ini akan kita lanjutkan kajian terjemah kitab suci Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ya Pak, ayat yang ke 73 ya, 73. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan baca Ummul Quran. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca, segala apa yang jadi hajat kita Allah kabulkan. Juga untuk saudara-saudara kita, teman kita yang tidak hadir karena halangan, semoga uzurnya Allah terima. Yang sakit diberi kesembuhan, dengan kesembuhan tidak meninggalkan penyakit dan rasa sakit ya. Yang sibuk diberi kelapangan. Juga untuk almarhumah yang telah melulu kita, semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Al-Hadiniya wa kulantun sholli al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai berapa Pak kita baca? Sekarang nanti nak bacanya sampai berapa? 75? 75 ya? Ya, 75, ayo sampai 75. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallahi ayyuta ahadum mislama utitum aw yuhajjukum inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Yahtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addi ilaika illa ma dumta alaihi qaima. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil.
wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Sampai 75 ya. Baik para ikhwan sekalian, sambil kita menerjemahkan, bila ada hal yang bertanyakan sekitar bacaan atau ilmu tajwid silahkan ya. Wala tu'minu, dan janganlah kalian beriman ya, illa kecuali liman tabi'a, pada orang yang mengikuti dinakum, agama kalian. Qul, katakan he Nabi, innal huda, sesungguhnya petunjuk itu adalah hudallah, petunjuk Allah. Ayyuta, akalah diberikan ya, siapa ahadun seseorang, misla, semisal, ma'utitum, apa yang telah diberikan pada kamu sekalian. Au yuhajjukum, atau mereka akan menyanggahmu ya, mendebatmu atau membantahmu. Inda rabbikum, di sisi Rabb kalian. Qul, katakan he Nabi, innal fadla, sesungguhnya apa? Karunia itu biadillah, di tangan Allah, maksudnya di bawah kekuasaan Allah. Yu'tihi, dia Allah akan memberinya, mayyasha, kepada siapa yang dia kendaki. Wallahu, dan Allah itu wasi'un, maha luas, alimun, lagi maha mengetahui. Yahtasu, dia Allah mengkhususkan birahmatihi, dengan rahmatnya, mayyasha, pada siapa yang dia kendaki. Jadi bacanya dipanjangkan ya, mat wajib mutasil karena waqaf minimal 5 ya sampai 6. Kemudian hamzahnya ditekan, disentak, namanya dinaber, dikejut. Mayyasha, gitu ya, minimal 5. Kalau tadi mat lazimnya minimal 6 ya, yang di atas itu. Au yuhajju ya, minimal 6 mat lazim musaqal kilmi. Nah, lebih bagus ya. Nah, untuk mat wajibnya bila di tengah itu boleh 4 ya, boleh 4 ketuk atau 4 harokat. Wallahu, dan Allah itu dzul fadli ya, fad ya, jangan mantul ya, bukan qalqalah. Jadi ujung lidahnya digeraham atas ya, dzul fad ya. Kalau mantul berarti belum pas makhrajnya ya. Kalau fad, nah itu dal ya. Dha ya, fad itu dzul fadlil azim. Za-nya penuh mulutnya, punggung lidahnya ada di langit-langit mulut ya, di atas. Za azi ya, azim gitu ya, bukan ajim ya, tapi za zi. Wa min ahlil kitab, dan dari ahli kitab atau sebagian ahli kitab ya, enggak semuanya, Yahudi maupun Nasrani, itu man, ada orang yang in ta'manhu, jika engkau Muhammad mengamanai padanya atau menyerahkan ya, menyerahkan bikin torin, dengan 1 kintor ya. Kintor itu artinya harta benda, jamaknya mungkontoroh ya, mungkontoroh, harta benda yang banyak. Nah, menyerahkan atau menitipkan gitu ya Pak, harta, yu'addihi ilaik, yu'addihi ya, dia menyerahkannya harta tadi ilaika, kepadamu ya, karena memang bukan punyanya ya. Bila diserai, dititipi atau diutangin ya Pak, diutangin gitu, dipinjemin, dia akan mengembalikan ya.
Wa minhum, dan sebagian mereka, man, ada orang yang intak manhu, jika kamu menyerahkan kepadanya, ya, entah meminjamkan atau nitip, itu ya, bidinari, dengan 1 dinar aja, ya, la yu'addihi, mereka tidak mengembalikannya, menyerahkannya, ilaika, kepadamu, illa, kecuali madumta, selama kamu alai, atasnya, qaiman, ya, terus menerus, qaiman maksudnya nagih, ya, ditagih baru ngasih. Nah, ini ilmu ya Pak. Jadi kalau bermuamalah dengan orang-orang yang non muslim, ya nggak boleh anteng-anteng aja, diingetin terus, tagih terus gitu ya, tagih. Zalika, itulah, bi annahum, bahwasanya mereka, qalu, mereka mengatakan, laisa alaina, tidaklah atas kami, fil ummiyin, pada orang-orang yang umi. Nah, Nabi dan kita ini dibilang orang-orang yang bodoh, ya. Itu sabilun, ada jalan, ya. Maksudnya kita ini direndahkan, boleh haknya diambil. Nah, seperti itu. Makanya mereka, antara mereka, riba nggak boleh. Kalau ngambil riba dari kita boleh. Nah, itu. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, alallah, atas Allah, al-kadziba, secara dusta. Jadi Allah aja dituduh macam-macam sama mereka secara dusta. Termasuk dituduh apa? Yadullah maglulah, tangan Allah itu pelit. Nah, itu termasuk ya. Maglulah itu terbelenggu gitu ya, di Allah itu. Kemudian Allah dibilang punya anak. Nah, ini adalah mereka menuduh, mengatakan tentang Allah secara dusta. Wahum, dan mereka, atau sedangkan mereka, ya'lamun, mereka mengetahui bahwa Allah itu tidak pelit, Allah itu tidak punya anak. Nah, ini para ikhwan sekalian, kurang lebih terjemahan perkataannya. Silakan bila ada yang tanyakan sekitar terjemahan boleh. Ya. Nah, seperti kayak detik aja, kalau kayak tangan, kayak detik ya Pak. Detik aja. Kalau misalnya 6 berarti auyuhat. Ya, itu kan kira-kira 6 ya. Nah, gini aja kayak tangan ukurannya, atau detik. Ini ya. Ya, gitu. Kalau enggak kita ayun. Kalau 6 itu paling enggak 3 kali diayun. Ya. Qul ayyuha 3 kan? Nah, 3 kali ayun. Nah, kalau 2 sekali ayun. Nah, kalau 3 atau 4 2 kali ayun. Nah, itu kan 2 kali ayun. Itu tuh ukuran 3 sampai 4. Ya, seperti itu. Sebenarnya kalau kita begini terus kan oke, enakan pakai, kalau ngayun-ngayun mungkin istilahnya kalau di orang belajar olah suara cengkok kali ya. Cuman kita kan bukan cengkok ya, kayak gitu ya. Ya, kalau lagu mah cengkok. Nah, kalau lagu, iya, kalau olah suara cengkok gitu kan. Lah ini mah bukan olah suara. Ya, istilahnya ayunan seperti itu. Itu ya untuk menentukan. Nah, sebenarnya kalau untuk mat wajib sama mat jaiz, kalau di tengah ya, di tengah itu di rata-rata 4 masih benar. Karena mat jaiz kan 3 sampai 5. 4 masuk kan? Masuk. Kalau mat jaiz 4 sampai 6, 4 kan masuk. Nah, kalau di rata-rata sebenarnya yang ada benderanya itu Pak, benar di rata-rata 4 gitu, di rata-rata 4 masih benar. Tapi untuk mat lazimnya nggak benar. Mat lazim minimal 6 tadi. Ya, kayak waladhdallin kan harus minimal 6 tuh. Mat lazim, jadi mat lazim. Mat lazimnya minimal 6. Itu. Ya, mau baca Yasin, baca apapun ya harus sama semua. Kalau Quran memang harus pakai ilmu tajwid. Karena perintahnya waratil Quran tartila. Kalau yang baca Yasin cepat gimana? Nah, ya, itu berarti nggak tartil, salah, nggak boleh itu, ya kan? Karena bisa juga salah panjang, salah arti, ya kan? Itu. Ya, ya itu mah lagu, ya enggak, itu mah nazom ya, nazom.
Oh, nazam. Nah, termasuk nazam ya, bukan Quran. Termasuk baca hadis. Baca hadis sih nggak usah pakai tajwid, nggak usah tajwid ya. Iya, jarang. Misalnya mankola nggak usah, mangkola nggak usah gitu ya, mankola. Quran ya, Quran aja seperti itu. Nah, ya itu tadi. Kalau udah bacanya bareng-bareng, kayak tadi Pak Heri bilang Yasin, kadang-kadang jangankan sampai ke tingkat bacaan-bacaan yang gorib ya. Di Yasin itu ada yang gorib, termasuk saktah itu ya kan. Mimma rokodina hadza, itu harus tahan napas 2 ketuk. Terus tahan napas 2 ketuk. Itu. Iya, berhenti tapi nggak napas, namanya tahan napas ya kan. Mimma rokodina itu harus. Kalau ini kan sudah masuk aja. Namanya apa tuh tadi? Sakta. Ya itu. Jadi dengan kita belajar, maksudnya supaya kita semakin baik, semakin bagus, semakin tartil khususnya dalam baca Quran. Jadi jangan sampai baca Quran itu sembrono, sembarangan, asal-asalan ya. Karena memang ada ilmunya tadi. Kata Allah, warattil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil, termasuk panjang pendeknya, makharijul hurufnya ya. Itu harus terukur semua. Iya. Nah, ya. Jadi tahsin namanya, ilmunya namanya tahsin ya. Bagaimana tadi menanya sahabat? Oh, gimana? Apa? Ya. Ini nih. Hudallah terus ayu sholat tadi Ustaz langsung aja gitu ya. Ini apa nggak lupa saya? Oh, mana okul ini ya di atasnya itu ada tanda ya. Oh ya. Qul innal huda hudallahi ayyuta. Karena la itu mamnu, artinya nggak boleh berhenti. Jadi wakaf itu kan pertama mim itu artinya apa? Wakaf lazim, itu wajib berhenti. Wakaf lazim. Kedua kola itu utamanya berhenti. Utamanya ya. Utamanya berhenti. Kedua apa? Jim. Nah, ketiga jim. Nah, jim itu berhenti bagus, terus bagus. Nah, kemudian yang keempat sola itu utamanya terus. Utamanya terus. Kalau berhenti gimana? Berarti kalau berhenti nggak apa-apa. Nah, tapi kalau la itu adalah mamnu, nggak boleh berhenti. Makanya tadi saya lanjut gitu. Iya, tapi kenapa ditaruhin tandanya begini ya saja? Ya. Apa memang suruh lanjutin? Tapi dibikinin juga sama dia ya? Iya, dibikinin. Oh, ya inilah ini kan maksudnya kan? Iya, yang kecil itu. Nah, itu berarti kan mamnu. Makanya tadi saya lanjut seperti itu. Jadi usahakan jangan berhenti di situ gitu kan? Itu. Kecuali memang ya kepepet, napas pendek, tapi harus ngulang. Ya cepat cekak napas, ya boleh buat gitu ya. Harus ngulang jangan. Nah, berhenti tapi yang penting jangan di tengah-tengah suku kata. Misalnya gini, kata dia, innal huda hudallahi ayyu. Nah, jangan di ayu ya, harus ayu ta gitu. Jangan ayu. Kalau beli ayu berarti di tengah-tengah suku kata. Ya kan? Kalau kita mau ngomong kepada jadi kepak. Nah, gitu kan. Da-nya harus ikut lah, masa kepak doang. Jadi tengah-tengah suku kata jangan. Jangan apa? Ayu. Jangan di ayu berhentinya. Jadi ayu ta. Nah, nanti ulang lagi. Nah, ngulangnya lagi itu yang akan aman biar nggak nyalahi arti harus di huruf-huruf penghubung. Nah, ini ada an ya, ya kan, ada wawu, yang la. Nah, seperti la ini jangan sampai tidak itu. Jadi jangan sampai kita mengulang misalnya ayat yang ke ini ya, di atasnya itu ya, ayat ke 72 ya, 72. Wala tu'minu illa ya. Wala tu'minu illa, kita berhenti di situ kan. Nah, kalau kita nggak kuat, jangan sampai kemudian ngulang ini tu'minu. Harus jadi la-nya harus ikut. Karena itu kan mana jangan kamu percaya. Kalau kita la-nya nggak diikutin, tu'minu kamu percaya.
Kan sebaliknya kan? Loh iya. Jadi la-nya itu la aja boleh, la aja boleh. Dari Gitu. wala ya Lebih bagus lagi gitu kan? Seperti itu. dari kalimat. Nah, kita wasolnya gini kan? La'allahum yarji'una wa la tu'minu illa gitu kan. Nah, ngulangnya jadi jangan tu'minu, jangan dari la atau dari wala. Gitu. Karena wala tu'minu jangan kamu percaya. Tapi kalau ngulangnya dari tu'minu kamu percaya. Ya kan nggak boleh gitu ya, gitu. Makanya huruf banyak sebenarnya huruf penghubung yang jadi kita boleh memulai dan itu aman, seperti wa, ini ada wa, ada la, ada summa, ada fa, ada an, min, ila, ya banyak ya. Itu aman, ya aman. Itu nggak akan salah itu. Huruf penghubung. Makanya tadi penting juga kita tahu artinya kan, gitu kan. Penting tahu artinya. Iya, kendalanya ya. Ada main, ada man, boleh min, man, an, fi ya. Itu lan, an, nah, itu kan huruf penghubung tuh. Istilahnya mah awamil ya. Nah, itu boleh kita jadikan awal kita mengulang. Itu. Kalau pas double tadi ada wa, ada la, boleh la-nya atau dari wa. Nah, terus termasuk ini dari ayat ke-75. Wa min ahl kitabi man ta'manhu biqintar. Kita nggak kuat. Boleh ngulang di ta'manhu atau di man ta, kan dua-duanya ada penghubungan. Itu seperti itu. Jangan di ta'manhunya, dari innya ya, dari innya gitu. Yang penting pas berhentinya jangan salah, jangan bikin to, jangan bikin to, jangan. R-nya harus ikut, ya kan? King tor, gitu. Jangan king to doang, jangan. Itu tengah-tengah suku kata soalnya, gitu ya. Ya, jadi artinya terus kita harus belajar supaya apa? Semakin kemari kita semakin tartil bacaannya. Tapi jangan kemudian kita merasa kita terkoreksi, kemudian kurang tartil, akhirnya kita nggak mau baca Quran. Jangan, baca aja gitu ya. Kan Bapak Pak RW waktu baca sendiri kan bener semua kan Pak? Loh iya kan? Kalau baca sendiri bener semua kan? Loh iya semua, udah baca semua aja. Karena memang ilmunya segitu ya, itu yang diyakini, jangan nggak yakin. Memang ilmunya segitu ya kita yakin bener, gitu. Iya, yakin bener. Loh iya semua kan? Ya sudah itu kan ilmunya segitu ya, segitu gitu. Benar. Ya? Ya, itu ya. Nah kan ada dua kata Nabi, siapa yang baca Quran terkakak-kakak, dua kebaikan. Pahala belajar, pahala kesungguhan. Tuh, ada reward kan? Ada hadiah itu kan. Jadi jangan kita, begitu belajar kayak dia terkoreksi, ternyata saya banyak salah. Akhirnya kemudian nggak baca aja. Justru bacanya itu kita menjadi semakin semakin lancar jadinya kan, lancar. Karena untuk memperbaiki juga nggak bisa sekaligus langsung benar semua, enggak juga, pelan-pelan gitu, pelan-pelan gitu. Tadi ya, jadi untuk menentukan panjang kita ayun ya, sekali ayun itu sama dengan dua harokat. Tapi kalau enggak ya biasanya kalau belajar kalau pakai ini dulu ya enak gitu, karena nggak ada ayunan kalau pakai ini kan, kan nggak ada ayunan gitu kan, lurus aja gitu ya, lurus gitu aja kan, gitu aja kan, gitu aja. Ayu haju gitu kan. Nah, tapi yang enak sih di ayun, ada nada kan. Ayu haju kan ada enak, ada ayunan. Lanjut. Jadi termasuk tertib di wakaf tadi ya, tertib di wakaf. Jadi kalau udah mim, dan kalau di mim itu bahkan di sampingnya ditulis wakaf lazim, walaupun napas masih stoknya masih panjang, masih banyak, harus berhenti gitu, harus berhenti di sini ya. Jadi jangan mentang-mentang kuat di wasol gitu. Nah karena nanti yang akan ngaruh ke arti ya, ngaruh ke arti. Ya, contohnya di Ali Imran ayat ini Pak, ini biar jelas tuh ya. Nah ini ayat yang ke-7 itu.
Ali Imran 7. Jadi buka lagi kebet berapa kebet tuh. Masih di Ali Imran 7. Ada nggak tulisan waqaf lazim di samping? Waqaf lazim. Ada nggak sebelah kiri kalau saya nih? Ada nggak? Ayat 7. Ada kan? Ada ya. Nah, coba kita baca di tengah aja di wa ma ya'lamu ya. Wa ma ya'lamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Harus berhenti. Karena kalau nggak berhenti mananya nanti salah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina, gitu kan. Nah, diartikan wa ma ya'lamu, dan tidaklah mengetahui akan takwilnya ya, takwil atau tafsir dari ayat-ayat yang mutasabihat, Pak, mutasabihat, kecuali hanya Allah, titik. Kecuali Allah saja yang tahu tentang arti alif lam mim, arti yasin, ya kan Allah saja. Nah, kalau kita nggak berhenti, warrasikhun, seolah warrasikhun orang-orang yang ahli baca tulis juga tahu juga, gitu. Padahal enggak. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Dan orang-orang ahli baca tulis tentang ilmu, mereka mengatakan kami beriman dengannya, dengan ayat-ayat mutasabihat. Dia nggak tahu juga, iman aja, kayak kita kan iman aja kan. Kita nggak tahu yasin artinya apa, alif lam mim apa kan Pak, iman aja, gitu maksudnya. Harus berhenti makanya. Jadi maknanya bisa kacau, gitu ya, ya kan. Jadi tertib, maknanya yang salah. Apalagi berhentinya di warosihun kan, itu kan jadi salah. Nah, seperti itu maksudnya. Kita tahu. Jadi ada hubungan dengan makna, panjang pendek apalagi ya, ada hubungan dengan makna juga. Makhraj apalagi ya kan. Lanjut ya. Tadi ayat 70. Wala tu'minu, dan janganlah kalian beriman ya. Jadi larangannya kepada Nabi dan kita semua orang beriman, illa kecuali iman pada orang yang tabi'ah dinakum, mengikuti agama kamu. Ini ya. Jadi ini rambu-rambu. Karena di atas sudah sekelompok ahli kitab sesama mereka ada yang mempunyai trik ya, sekedar menyenangkan hati Nabi. Misalnya orang beriman, mereka iman di siang hari, sore harinya kafir. Tuh. Jadi jangan kita kegeeran gitu ya. Dia udah masuk Islam kok, akhirnya anak gadis kita diserahin. Padahal cuman apa? Trik doang. Ini perintah ternyata di intern mereka seperti itu. Di ayatnya tadi. Ini kan bocoran dari Allah kan. Ya. Jadi sebagian mereka kita bilang ke sebagian lain, berimanlah kamu di ujung siang ya, pagi, kemudian kafirlah kamu di ujung akhir siang, maksudnya sore gitu kan. Yang penting udah dapat tadi kan Pak, dapat gadis-gadis kita, dapat apalah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita jangan mudah percaya kecuali pada orang-orang yang benar mengikuti agama Allah. Qul, katakan, innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu mutlak punya Allah ya. Jadi Allah yang memiliki hidayah. Ayu ta'akalah, diberikan ahadun seseorang mislama utitum ya, seperti apa yang diberikan kepada kamu ya. Jadi di sini tadi ya memang ya, qul, katakan, innal huda, sempurna itu hudallah, punya Allah. Jadi Allah yang akan memberikan petunjuk. Siapapun kita, bahkan Nabi sekalipun tidak diberi apa? Hak prerogatif untuk memberikan petunjuk ya. Ketika Nabi dengan sangat berharap pamannya Abu Lahab supaya masuk Islam kan dalam keadaan sakaratul maut kan, qul ya ami, katakan kalimatan, satu kalimat saja yang ahaju nanti aku bisa berhujjah di hadapan Allah, itu kalimat la ilaha illallah, ditalkin sama Nabi berulang-ulang. Tapi ternyata itu pamannya nggak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, sampai akhirnya turun ayat apa kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayasha. Sesungguhnya kamu tuh Muhammad nggak bisa ngasih petunjuk pada orang yang paling kau cintai sekalipun. Pamannya Pak, Abi Thalib yang menjadi palang dadanya Nabi ketika Nabi mendakwakan Islam,
selalu tampil terdepan ketika Nabi mau disakiti, Nabi dicela, dihujat. Nah, sayang banget Nabi dengan, tapi ternyata tidak bisa Nabi berikan petunjuk pada pamannya sekalipun. Ya, karena petunjuk itu punya Allah. Nah, karena Allah juga akan memberikan pada orang yang mencarinya. Pamannya kan nggak mencari, Pak. Ibaratnya Nabi itu nyuapin makan, memang makan itu nggak suka. Walaupun disuapin, dilepein, ya kan? Artinya memang nggak suka. Nah, tapi pada orang yang mencari, insya Allah, ya kan, nggak usah disuapin. Ya. Begitu tahu, dia akan ambil, langsung akan ambil. Makanya kata Allah, man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kasih petunjuk. Jadi ada kesungguhan mencari, seperti itu. Nah, jadi petunjuk punya Allah. Makanya kita harus tetap minta hidayah agar hidup di atas hidayah, ihdinas siratal mustaqim, ya. Karena itu punya Allah. Jangan sampai hidayah yang sudah bersemayam dalam dada kita itu Allah ambil, ya. Ayo ta'akalah diberikan, ya, kepada seorang mislama utitum, seperti apa yang diberikan kepada kamu. Ayuhajjukum, atau mereka akan berhujah kepada kamu inda rabbikum, di sisi Tuhan kamu. Jadi artinya di sini mereka itu mengira bahwa mereka bakal dapat hidayah seperti yang telah diberikan pada Nabi. Seperti itu. Mereka merasa sama, bakal mendapatkan hak yang sama, di mana mereka akan diberi hidayah seperti yang diberikan pada kita. Nggak akan, kalau memang mereka tidak mau mencari. Apalagi tadi, ya kan, sudah hatinya menolak, ya, nggak akan diberikan. Seperti itu. Atau mungkin merasa mereka nanti bakal dianulir nih, ya, iman Islam telah berikan pada Nabi Muhammad dan orang beriman, dicabut diberikan pada mereka. Nggak bisa juga, nggak seperti itu, ya. Jadi ini apa? Anggapan yang salah, ya. Atau mereka akan berhujah di hadapan kamu di sisi Tuhan kamu. Nah, Qul, katakan hai Nabi, innal fadla, sesungguhnya keutamaan itu biadillah. Kenapa Nabi dikasih hidayah, Nabi diangkat bisa menjadi Nabi dan Rasul? Karena memang keutamaan dari Allah, keutamaan Allah berikan, ya, bukan permohonan, permintaan, kemauan orang-orang Arab, bukan, ya kan? Tidak. Tapi memang Allah akan memberikan pada siapa yang dia kendaki akan keutamaannya, termasuk Nabi yang orang Arab itu Allah yang punya. Innal fadla biyadillah, sesungguhnya keutamaan itu ada di sisi Allah. Makanya kalau kita mau minta keutamaan, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi, dia Allah akan memberikannya pada siapa yang mayasa dia kendaki. Wallahu, dan Allah itu wasi'un, maha luas, alim, lagi maha mengetahui. Nah, inilah yang buat mereka iri, ya, karena ketika keutamaan itu berikan pada orang yang bukan orang yang mereka inginkan, ya. Jadi ini buat mereka iri. Mereka inginnya di kalangan mereka, kalangan Bani Israel, ahli kitab, tapi ternyata pada orang Arab, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yahtasu, dia Allah akan menghususkan birahmat, dengan rahmatnya, mayasya, pada siapa yang dia kendaki. Tuh, siapa saja yang kalau udah Allah beri kekhususan, nggak akan ada yang bisa menolak, menghalang-halangi dakwahnya pun nggak akan bisa. Karena Allah nggak main-main, ketika sudah memberikan hidayah, memberikan keutamaan pada siapa yang kendaki, pasti akan ditolong, akan dibantu. Nah, itu walaupun mereka tidak sepakat, mereka nggak setuju, mereka tidak menerima seperti itu. Karena jabatan kenabian kerasulan itu bukan pilihan manusia, bukan aklamasi manusia, bukan hasil pemilihan manusia, tidak. Tapi Allah yang memberikan. Mau diakui nggak diakui, tetap Nabi ya Nabi, Rasul ya Rasul. Nggak kemudian jabatan kenabiannya apa? Teranulir gara-gara mereka nggak setuju, tidak. Itu yahtasu birahmatiyasya. Tetap Nabi. Sekalipun bahkan mungkin ada nabi-nabi yang tidak punya umat, tetap aja dia Nabi, dia Rasul, ya kan? Walaupun nggak dipercaya, nggak diakui oleh umatnya, karena Allah yang angkat, ya, karena Allah yang angkat. Yahtasu birahmati mayasya. Wallahu dzul fadli, dan Allah itu yang memiliki keutamaan al-azim, yang sangat agung, dan nyatanya luar biasa, ya. Walaupun awalnya
3 tahun pertama ditolak, Nabi juga mengalami intimidasi yang luar biasa, begitu juga para sahabatnya, ya kan. Dan 13 tahun di Mekah, akhirnya kemudian hijrah, ya. Ini kan berarti memang penolakan atas dakwah Nabi itu ya bagian daripada bagian daripada lika-liku dakwah, ya, dan itu dialami oleh semua para nabi itu. Dan akhirnya Nabi hijrah ke Madinah itu, Pak, dakwahnya di Mekah, tapi di Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Udah banyak yang masuk Islam kan? Udah banyak masuk Islam. Ada yang waktu itu sembunyi-sembunyi di Aqabah. Pertama sekitar belasan orang. Tahun berikutnya 70-an orang. Nah, waktu balik ke Madinah, itu kan disertai pendakwah yang handal. Siapa? Mus'ab bin Umair, masih muda, dakwah. Ya masuk Islam banyak, sampai bikin masjid, namanya Masjid Jumu'ah. Sebelum Nabi bikin masjid Quba, Nabi belum bikin Masjid Nabawi, itu sudah ada masjid duluan. Karena sudah diterima di sana. Makanya begitu Nabi hijrah, mereka disambut dengan antusias, ya. Antusias. Sampai mereka bikin syair. Apa syairnya? Tola'al badru alaina, dan seterusnya, ya. Telah terbit bulan purnama atas kami. Jadi Nabi itu diibaratkan bulan purnama, badrun, Pak, bulan purnama, yang akan menyinari, yang muncul, mencorong, terang, benderang, luar biasa. Di Mekah oleh kaumnya sendiri tolak. Di Mekah kaumnya sendiri kan, Pak, orang Quraisy tolak. Di Madinah yang Aus Khazraj diterima. Menerima semua, hampir kan? Semua yang terima. Itu. Terima Aus Khazraj. Bahkan mereka lebur di satu, di kaum Ansor. Aus Khazrajnya hampir nggak terdengar, Pak. Nggak terdengar. Ya, nggak terdengar. Gitu ya. Nah, seperti itu. Dakwahnya di Mekah, tapi yang masuk Islam pada di Madinah, itu kan. Nah, seperti itu. Karena Allah sudah memberikan keutamaan. Yang memberikan hidayah bukan Nabi kan? Berarti Allah, ya, bukan Nabi tapi Allah. Wa min ahli kitab, nah ini hal lain, ya Pak, hal lain termasuk sederetan di antara keburukan-keburukan tabiat-tabiat ahli kitab. Ini penting nih, Pak, nih. Jadi ternyata ahli kitab itu orangnya modelnya ada yang seperti ini, ya. Kalau dititipi, dipinjemin, ada yang mengembalikan, ada yang nggak mau ngembaliin. Kecuali kalau kamu terus tagih, suruh tagihin terus tuh, Pak. Tagih tuh. Jadi kalau kita bermuamalah, berekonomi dengan mereka, ya harus seperti itu. Karena mereka punya anggapan yang punya kita ini seolah halal buat mereka, gitu. Seperti itu. Termasuk mereka menggunakan ekonomi ribawi, itu riba dari kita itu buat mereka halal. Pahamnya halal. Ya, seperti itu. Antara mereka nggak pakai riba, tapi buat dari kita. Ya, itu seperti itu. Jadi, ya, ini sampai sekarang. Ya, kan modal mereka yang punya. Makanya kan ekonomi riba kan juga suburnya kan di tengah-tengah kita. Nah, sekarang apalagi ada istilah, Pak, pinjol itu kan, Pak, tanpa agunan, ya kan? Itu kan tanpa agun, tanpa apa, itu kan, nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita menyerahkan kintor, ya, harta nitip atau minjemin, ada yang memang mengembalikan, ada juga yang tidak mengembalikan, kecuali ditagih terus dan ditagih, seperti itu. Tapi ternyata penyakit ini sudah nular juga nih. Sebagian orang-orang muslim, ada juga kan, Pak, orang muslim gitu ya, banyak. Ngutang tapi nggak mau bayar, ya banyak juga kan, bayarnya seperti itu. Nah, tapi kalau jelas dia memang tuh muslim, saudara kita yang seakidah, dia orang yang taat ibadah, Pak. Kalau kita ngutangin, memang kalau bisa, ya tadi, bukan bebasin. Pertama, tunggu sampai dia ada kelapangan. Karena memang azas dalam meminjamkan itu adalah ta'awun, tolong menolong, gitu ya. Sudah pernah kita bahas dulu ya di surah Al-Baqarah ayat ke 280 itu ya, 280 ya, 280. Ya, saya aja yang baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana dzu usratin, maka jika adalah orang yang berhutang itu dzu usrah, yang berhutang itu dia ada kesulitan bayar, fantadhiratun, maka ditunggu, fanadhiratun ila maisar, tunggu sampai dia mudah, gitu. Jadi jangan ditagihin terus, kasihan dia terpresit, stres ntar kan. Memang dia pengen bayar,
tapi apa daya karena belum mampu gitu. Ini untuk muslim mukmin yang amanah ya Pak, bukan memang yang sengaja pengen apa, nggak kembalikan, ya beda kan Pak. Biasanya kelihatan indikasinya, ngutang mah utang mah belum bayar, tapi beli perabotan baru, barang baru, ini ketahuan berarti emang nggak mau bayar gitu Pak. Yang seperti itu kan beda kan. Gitu. Karena memang ada model orang-orang seperti itu. Kita boleh hemat, dia minjem duit buat bukan buat makan enak, ada kan apa ya? Kita boleh hemat, dia minjem buat makan enak. Ini masya Allah kan ada juga seperti itu. Nah, jadi fanadhiratun ila maisarah, buat orang yang memang masih kesulitan, nah kita disuruhnya tunggu sampai di lapang. Nggak beda dengan tadi, kita disuruh apa? Nagih terus ya, suruh nagih terus. Ini jangan ditagihin terus. Gitu. Wa anta saddaku, dan jika kamu mensedekahkan itu khair lakum nih buat orang-orang yang dzusroh, yang kesulitan memang dia terlilit utang dan dia nggak bisa bayar. Utangnya bukan utang untuk bersenang-senang, tapi utang untuk makan, untuk bayar pendidikan sekolah anak, utang untuk apalagi Pak? Berbayar berobat misalnya. Nah itu kan, ini jelas kan? Nah itu wa anta saddaku, kalau kamu sedekahkan itu lebih baik buat kamu. Buat kamu kita yang mengikhlaskan, kita yang ngasih pinjaman. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui itu. Nah ini masalah muamalah. Jadi kalau pada mereka, memang mereka tadi alasannya adalah apa tadi Pak? Kenapa mereka kalau ngutang sama kita serahin itu sulit untuk mengembalikan? Ya, alasannya apa tadi Pak? Jelas ya. Alasannya di situ disebutkan, mereka ada yang mengatakan ya, dzalika bi annahum qalu, yang demikian itu disebabkan mereka mengatakan laisa alaina fil ummiyina sabilun. Itu alasannya. Jadi itu disebabkan mereka mengatakan tidak ada atas kami pada orang-orang yang ummi itu jalan. Seolah itu kita dianggap ya manusia apa gitu ya. Itu. Sehingga apa yang kita miliki seolah halal buat mereka. Itu. Jadi, makanya sabil tadi jalan untuk menguasai, mengambil, termasuk satu dengan cara meminjam dengan tidak mengembalikan. Itu ngeri kan seperti itu ya, mengembalikan. Wa yaquluna, mereka yang mengatakan Allah tentang Allah al-kadziba, secara dusta. Wa hum ya'lamun, sedang mereka itu mengetahui. Ini juga hal lain ya, artinya di antara sekian banyak sifat-sifat tabiat buruk ahlul kitab adalah termasuk salah satunya suka ngutang tidak bayar. Kan jelas kan Pak ya, kita nggak bayar kan harus tagih terus. Tapi bukan berarti kita nggak boleh bermuamalah, boleh ya, kepada siapapun kita boleh bermuamalah untuk simpan pinjam, utang piutang, gade menggade, silakan jual beli ya. Yang penting harus dipatuhi rambu-rambunya. Rambu-rambunya sama ya, artinya kalau ngutang yang kita dengan siapapun harus bayar. Ada 3 hal yang harus kita tunaikan walaupun dengan orang yang tidak seakidah, walaupun dia orang kafir. Pertama apa? Hutang harus dibayar sekalipun itu orang kafir. Kalau kita yang ngutang ya Pak, harus dibayar wajib. Kedua apa? Janji harus tepati sekalipun dia adalah orang kafir, harus wajib tepati. Yang ketiga adalah amanah. Kalau dia mengamani kita dan nitip barang sama kita, ya kita jaga. Jadi nggak boleh kayak mereka tadi kan, ya nggak kayak mereka. Kalau kita ini tetap dijaga seperti itu. Jadi tetap wajib ya, amanah, janji, hutang ya, pada orang kafir pun harus ditepati. Jadi nggak boleh diabadikan. Jadi nggak boleh beranggapan wah harta orang kafir ini halal, nggak seperti itu. Hal itu lihat proses hutang piutang, jual beli baru halal. Gitu ya. Kalau lewat udah istri tetap hutang mah nggak ada saudaranya. Istri hutang, iya harus dibayar wajib. Termasuk hutang apa? Hutang mas kawin apalagi tuh. Gitu. Loh iya, hutang mas kawin apalagi wajib dibayar, bener. Hutang mas kawin yang memang waktu akad nikah memang kuterima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin, hutang wajib dibayar, tetap wajib. Atau sudah diterima sama dia, kemudian dia mau make, Neng, saya lagi butuh duit nih, pinjam dong cincin mas kawinnya. Minjem kan bahasa minjem, ya wajib dibayar, harus. Kecuali kalau bilang ya udahlah nggak usah dipinjam, kita makan bareng ini gitu kan. Nah itu kata Allah jadi hani amari'a.
santapan yang sedap dimakan gitu ya. Loh ya kan. Hadiah Maria. Itu kalau misalnya terjadi seperti itu. Punya utang sama istri? Wajib dibayar. Wajib dibayar sama istri kalau utang. Ya, berarti memang apa? Istrinya kaya. Gitu. Mestinya kalau istrinya kaya siapa? Zainab. Ya, Zainab itu kan punya suami siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu dia nggak kaya. Begitu bisa taklim dengan Nabi, jadi Nabi itu punya majlis taklim khusus muslimat. Ya, begitu pulang Rasulullah tadi mesan pada kami para wanita supaya banyak sedekah. Nah sekarang saya mau sedekah, tapi saya pikir-pikir di antara kita ini, sekitar kita ini yang paling miskin kamu, suaminya. Kira-kira boleh nggak ya saya sedekah kayak sama kamu? Coba kamu tanyakan ke Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, aku malu, kamu aja yang nanya. Gitu kan. Nah, akhirnya datang ke Nabi. Nah ternyata di depan rumah Nabi sudah ada orang Ansor, wanita Ansor ya, punya niat yang sama, pengen nanya boleh nggak seorang istri sedekah ke suami. Nah ternyata karena Nabi masih ada kesibukan di dalam, Bilal yang nemuin. Nah bilang ke Bilal, ya Bilal, bilang ke Nabi bahwa kami berdua ingin menanyakan boleh nggak istri sedekah ke suami. Jangan bilang dari saya ya, maksudnya Zainab, jangan bilang dari saya yang nanya gitu ya. Nah langsung Bilal masuk, dikasih tahu ke Nabi ada dua wanita yang menanyakan masalah sodakoh dari seorang istri ke suami boleh tidak. Siapa yang nanya? Kata Nabi. Nah Nabi malah nanya, siapa nanya? Zainab siapa? Zainab kan banyak. Zainab itu istri Nabi juga ada namanya Zainab, anak Nabi juga ada namanya Zainab kan. Zainab itu Zainab jadimnya si Abdullah bin Mas'ud. Oh, dia tahu berarti ini jangan kaya ini kan, tahu. Nah, ternyata itu ada dua kebaikan. Pertama kebaikan untuk mempererat hubungan keluarga, kedua kebaikan sodako. Jadi mestinya kalau ke suami juga, kalau kita sebagai suami yang miskin, istri boleh sodako. Kalau bisa mah jangan minjem tadi maksudnya kan, jangan minjemin kalau bisa, ngasih aja gitu kan, ngasih aja seperti itu. Tapi boleh ya kan sodako. Minjeminnya boleh, sodako apalagi gitu ya. Karena itu adalah keluarga. Jadi semakin mempererat hubungan keluarga Pak dengan kita. Nah, seperti itu. Ya, gitu ya Pak. Lagi tanyakan? 3 menit masih ada waktu nih, silakan ayo. Ya, aja. Ayo, ada waktu. Tadi udah selesai ya tadi. Udah selesai tuh, sudah sampai 75 tadi, 75. Nah, ini alasan kenapa mereka ada yang suka enggan untuk mengembalikan harta ketika kita titipin atau kita pinjamkan, karena mereka menganggap kita ini adalah orang-orang umi, orang-orang bodoh gitu ya, yang boleh seenaknya mereka melakukan seperti itu. Nah ini kan termasuk ilmu, ya taruhlah bocoran dari Allah ya. Jadi jangan kita terperdaya dengan kata-kata bahasa-bahasa manis mereka. Seperti itu kan berarti kan? Harus ditagih. Bahasa manis itu maksudnya mungkin waktu mau minjem mereka dengan baik-baik ya. Tapi ternyata mereka ada niat untuk tidak mengembalikan. Kira seperti itu maksudnya, ya kan? Gitu ya. Nah, apalagi kalau udah nyatanya tahu tadi ya memang mereka walaupun ini memang nggak mesti harus ahli kitab. Orang muslim juga kalau emang dia tukang ngutang nggak bayar mah Pak, yang dikasih. Jangan dikasih ngutang, ya kita kasih aja. Kasih. Loh iya, kasih sodako maksudnya. Sodako gitu kan. Utangnya 1 juta kasih aja 50.000. 50.000. Nah itu nggak naik gitu seperti itu. Seperti itu. Oh. Kalau ini kan ada orang di luar Islam ya. Orang ini ketika dikasih memang Luar Islam. iya, banyak beralasan ini buat keluarga dia, buat anak dia, main sakit, anu darurat ya. Itu apa tetap di pressure itu? Tetap di pressure. Ya seperti artinya kalau kita emang ada gitu ya, kalau ada nggak salah juga ya, siapapun yang meminta gitu ya. Tapi kalau kita tahu persis bahwa itu adalah merupakan merupakan modus, nggak boleh ngasih. Banyak banget sih kayak gitu. Kalau modus nggak boleh. Orang tersebut ini memang sudah keadaannya ya tolak gitu. Ya kalau seperti itu berarti ya Benar, jangan bohong.
Iya, harus kasih seperti itu. Kalau kita ada kasih. Kasih. Walaupun beda akidah ya, apalagi itu manusia, Pak. Binatang kalau lagi kesulitan kita bantu tetap dapat pahala. Oh iya kan? Seperti itu. Pahala. Jelas. Yang nggak boleh ngasih itu kalau jelas modus. Kenapa? Karena hasilnya pun jadi haram buat dia. Iya kan? Hasilnya kan haram kan? Hasilnya haram. Kalau kita ngasih sama dengan ngasih barang haram. Kan dia modus, kan dia nipu. Kalau kita ngasih sama dengan kita ngasih barang haram buat dia, gitu kan, seperti itu. Kalau kita tahu bahwa itu modus ya, modus yang menipu, gitu ya. Bagusnya yang jujur aja kayak tadi itu jujur, memang benar-benar seperti itu. Baik ya, sampai sini insya Allah kita akan lanjutkan. Ini masih banyak bicara masalah ahli kitab ya. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita ngaji bermanfaat buat kita semua. Dan tadi termasuk hal-hal yang berkaitan dengan apa? Tartil ya dalam baca Quran juga kita terus berusaha, jangan kita puas dengan apa yang kita mampu. Sebenarnya kita yang sejatinya secara jujur kita memang belum fasih, belum tartil gitu ya. Nah, terima kasih jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.